300, kemudian yang TMS 120, tapi ini yang belum verifikasi memang masih banyak, ada 444.000 sekian ya. Kemudian pelamar P3 guru 50.000 P1 langsung penempatan untuk P3 guru tahun 2023. Ini berita yang mengembirakan untuk P1 ya, yang tahun 2022 kemarin itu masih tersisa 60.000 sekian nih. Nah, ini 50.000 ini sudah pasti langsung penempatan teman-teman. Berarti masih ada sisa ya tentunya ya teman-teman semua. Kemudian nasib P1 yang tanpa penempatan itu mau seperti apa ke depannya. Ini kita bahas bareng-bareng di sini teman-teman semua ya. Nah, di sini saya berikan informasi berkaitan tentang P1 ya, fokus di P1-nya. Oke, kita mulai. jpnn.com Jakarta, proses pengangkatan pelamar prioritas 1 atau sering kita kenal dengan P1 ya. Nah, ini guru lulus passing grade di tahun yang 2021 dulu ya. Nah, ini dalam seleksi P3 guru 2023 ini lebih mudah. Nah, ini ya. Mereka tidak dites kembali dan langsung penempatan ya. Oke. Namun tidak semua P1 dan ini yang jadi masalah teman-teman semua yang di awal tadi ya. Nah, ini tidak semua P1 ternyata terakomodasi dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjalanan kerja atau P3 guru untuk tahun ini atau tahun 2023 ini ya. Walaupun formasi yang tersedia tahun ini sekitar 300.000 ya. Nah, jumlah sisa P1 yang belum mendapatkan formasi untuk 2021-2022 ini hanya sekitar 62 ribuan ya. Sekalipun ada formasi yang luar biasa banyak, ternyata ini tidak bisa mengakomodasi P1 yang hanya menyisakan 62.000 ya. Secara kuantitatif sebenarnya terakomodasi ya. Nih kalau kuantitatif sebanyak 300.000 di seluruh Indonesia ini sebenarnya terakomodasi, tapi jika melihat ketersediaan formasi di masing-masing instansi, nah ini jadi masalah, maka masih ada yang tersisa ya. Nah, ini Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan untuk pengangkatan P3 Guru 2023 ini terdapat 12.276 yang tidak mendapatkan penempatan. Nah, ini sisa P1 ya. Dan sekitar 50.000 untuk P1 yang bisa diangkat tahun ini. Nah, ini teman-teman semua berarti masih dari 62.000 sekitar 12.000 lebih ya yang tidak bisa diakomodasi. Oke, sehingga jangan kaget ketika pengumuman penempatan nanti ada guru honorer menangis karena tidak bisa diangkat lagi. Ya, nah ini guru honorer yang masuk P1 kemudian di Pemdanya mungkin tidak mengusulkan formasi yang bisa mengakomodir semua, maka nanti ada guru honorer ya yang mungkin tahun ini tidak bisa diangkat lagi ya. Ini sudah wanti-wanti ya dari Ibu Nunuk sendiri. Nah, Dirjen Nunuk menyampaikan sudah melakukan berbagai upaya agar P1 terakomodasi semuanya, mulai dari menerbitkan regulasi untuk guru bahasa Inggris lewat linearitas sehingga mereka menjadi guru kelas. Nah, ini salah satu terobosan sebenarnya ya, tapi sayang sekali semuanya akan tergantung atau kembali ke Pemda masing-masingnya. Begitu juga untuk guru prakarya dan kewirausahaan atau PKWU yang penempatannya sesuai ijazah. Nah, ya, ambil contoh guru PKWU yang ijazahnya mapel IPA, maka bisa mengajar sesuai ijazah. Artinya, guru tidak harus mengajar PKWU, tetapi formasi yang sesuai ijazah guru bersangkutan ya bisa diajar. Terang Dirjen Nunuk. Sayangnya upaya maksimal tersebut belum bisa mengakomodasi semua sehingga tersisa sekitar 12 ribuan ya untuk P1 yang tidak bisa mendapatkan penempatan tahun ini. Dirjen Nunuk pun menghimbau P1 yang tidak bisa terakomodasi dalam pengangkatan P3 guru tahun ini atau 2023 ini tetap bersabar ya. Ini karena masih ada satu putaran lagi perekrutan P3K guru tahun depan ya. Dirjen Nunuk bahkan optimis sisa P1 akan selesai tahun depan. Ini kabar baik untuk P1 yang sekitar 12 ribuan ini yang tahun ini tentunya belum terakomodasi. Tentunya akan ada kesempatan satu kali putaran lagi tahun 2024 ya. Sebagai informasi pelamar P3 Guru 2023 yang terdaftar di portal SSCASN per 11 Oktober pukul 23.59 sebanyak 439.020 orang ini. Dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat atau MS ini hanya 344.055 orang ya. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat atau MS ini sebanyak 21.000 nih, luar biasa ya, 21.000 sekian.
Selain itu sebanyak 73.579 peserta P3 Guru ini belum verifikasi. Nah, ini adalah statistik pelamar SASN 2023 yang terakhir kemarin teman-teman semua ya. Ini data per tanggal 12 teman-teman semua ya. Nah, ini total pelamar CSN ada 2.409.882. Untuk CPNS ternyata yang submit 900 sekian, memenuhi syarat hanya 300, kemudian yang TMS 120. Tapi ini yang belum verifikasi memang masih banyak, ada 444.000 sekian ya. Kemudian pelamar P3 Guru ini yang submit ini sudah 439.000, yang memenuhi syarat 344.000, yang TMS 21.000, kemudian yang belum verifikasi 73.000 ya. Kemudian pelamar nakes dan teknis juga sama ya, ini yang TMS ternyata luar biasa. Ini apalagi yang teknis ya, yang submitnya 637.000, yang memenuhi syarat hanya 180, yang TMS ini sudah 126.000, yang belum verifikasi masih 330. Nah, kemudian yang P3K nakes yang submit 388.000, yang memenuhi syarat hanya 199 ya, yang TMS 40.000. Ini angka yang luar biasa. Tapi yang belum verifikasi ini ada 147.000. Nah, ini teman-teman semua. Jadi untuk tahun ini memang yang TMS luar biasa banyak sekali. Kemudian Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN Suharmen mengungkapkan pelamar P1 ini tidak akan menjalani tes lagi ya. Nah, ini sesuai dengan janji Bu Nunuk yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwasanya untuk P1 itu hanya tinggal penempatan saja gitu ya. Mereka tinggal penempatan saja, namun kata Deputi Suharmen tidak semua P1 akan mendapatkan penempatan. Nah, informasi yang sudah saya bagikan tadi ya, ini sama yang dikatakan oleh Bapak Suharmen. Memang benar P1 langsung penempatan, tetapi tergantung apakah formasinya ada atau tidak ya. Ya, ini tergantung Pemda lagi tentunya. Bagaimana dengan honor K2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun, tetapi bukan P1 ya. Nah, ini Deputi Suharmen menegaskan mereka tetap dites CAT ya, atau Computer Assisted Test ya, dengan berbagai afirmasi. Nah, salah satu afirmasinya adalah mereka tidak diberlakukan passing grade ya. Jadi nanti ketika nilai keluar maka tinggal tunggu saja kelulusannya berdasarkan ranking ya. Jadi tidak harus menilai passing grade. Jadi honorer K2 dan guru honorer negeri 3 tahun ke atas, penentuan kelulusannya melalui rankingan sebagaimana diatur dalam Kepmen Pan RB nomor 649 tahun 2023. Teman-teman semua ya. Jadi untuk P2 dan P3 nih yang bukan P1, maka tetap harus mengikuti yang namanya tes CAT ya, atau Computer Assisted Test. Ini cuma nanti enaknya itu tidak harus passing grade ya, tidak akan diberlakukan passing grade, hanya nanti tentunya nilai keluar langsung di ranking saja. Nah, ini yang penempatan atau tanpa tes hanya P1 saja. Kemudian THK 2 dan honorer ini masuk P2 P3 ini masih akan dites melalui CAT ya. Kemudian untuk P4-nya ya, ini yang masuk P4 adalah lulusan PPG dan non-ASN, ini juga harus melalui CAT. Ya, nanti bedanya CAT dengan P2 P3 tentunya nanti akan jelas sekali dan sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Oke, terima kasih. Selamat siang.